Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok Panca Indra kelas Bahasa Indonesia 37 akan menampilkan video yang berisi tentang mengelola referensi kredibel melalui aplikasi Mendeley. Berikutnya untuk anggota kelompoknya, yang pertama adalah Ira Rahmanillah sebagai ketua kelompok. Selanjutnya ada Ananda Salsabilah, Ahnaf Fatan Harid, Sofan Mutakin, dan saya sendiri Leonard Fernanda. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah merupakan sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan metode ilmiah, yakni logika ilmu pengetahuan yang dimulai dari adanya masalah, tujuan, manfaat, dan pentingnya hal tersebut dibahas, membuat adanya fakta, teori-teori terdahulu, dan karya-karya terdahulu yang membawa hal tersebut. Kemudian ada metode, pembahasan, hingga kesimpulan. Tentunya referensi juga harus disertakan, dan juga referensi tersebut harus kredibel. Untuk membuat referensi yang kredibel, kita memerlukan aplikasi Mendeley. Apa sih aplikasi Mendeley itu? Mendeley adalah sebuah aplikasi atau software yang memudahkan untuk mengelola database berupa karya ilmiah. Mendeley juga dapat digunakan untuk mengelola referensi karya tulis ilmiah secara kredibel. Referensi yang berkategori kredibel sangat penting digunakan bagi mahasiswa dalam pembuatan suatu karya tulis ilmiah. Dalam pembuatan karya tulis ilmiah sangat diperlukan referensi yang berkategorikan kredibel. Selanjutnya ada kriteria referensi yang berkategori kredibel. Untuk kriteria yang pertama adalah dapat dipercaya atau memiliki indeks. Kriteria yang kedua ada dapat dipertanggungjawabkan atau diterbitkan oleh lembaga resmi. Yang selanjutnya atau dapat dilacak atau memiliki ISSN, ISBN, dan DOI. Dan kriteria yang selanjutnya adalah memiliki terbitan versi online. Untuk membuat suatu karya ilmiah dengan referensi kredibel, kita dapat menggunakan beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah menentukan topik. Langkah yang kedua adalah diawali dengan membaca informasi. Langkah yang ketiga adalah mengolah informasi yang didapat. Dan langkah yang selanjutnya dan tidak boleh dilupakan adalah menyertakan referensi yang kredibel. Selanjutnya ada tujuan referensi. Apa sih tujuan dari suatu referensi? Tujuan dari referensi yang pertama adalah memperkuat argumentasi. Dari referensi tersebut dapat digunakan sebagai sebuah bahan untuk bisa memperkuat dan menunjang suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan dalam bentuk tulisan. Tujuan selanjutnya adalah menghindari plagiarisme. Tujuan selanjutnya ialah sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiasi atas sebuah hasil karya dari milik orang lain. Tujuan referensi selanjutnya adalah menghargai karya orang lain. Tujuan untuk mencantumkan referensi ialah sebagai penghargaan atas karya orang lain. Dan tujuan yang terakhir adalah memberikan informasi kepada para pembaca. Hal ini bertujuan untuk bisa memberikan suatu informasi kepada para pembacanya tentang hal sumber asli dan juga terlengkap dari suatu teori atau juga pendapat tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilaksanakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tutorial cara mencari referensi yang kredibel. Sumber referensi yang kredibel berasal dari basic yang dicetak atau yang berasal dari beredar dari internet, artikel ilmiah, buku, tugas akhir, dan software penelitian atau makalah ilmiah. Contohnya Google Scholar atau Google Sindikia. Lalu versi cetaknya biasa dicari di perpus ITS. Nah, lalu seperti apa sumber referensi kredibel? Yang pertama, dapat dipercaya. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, dapat dilacak. Dan yang keempat, dapat ditelusuri. Dan yang kelima, jumlah halaman yang sedikit. Lalu, apa saja sih langkah-langkah mencari sumber yang kredibel? Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mencari artikel atau buku tentang topik tersebut. Yang ketiga, bisa memilih atau membaca buku yang paling sesuai dengan mengamati menggunakan kata-kata kunci.
Yang keempat, menggunakan kata kunci untuk mencari referensi yang tepat, yang bisa dari buku, artikel, atau tentang topik yang akan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara memasukkan referensi website ke aplikasi Mendeley. Pertama, yang harus kita lakuin adalah garis besar itu adalah buka aplikasi Mendeley atau aplikasi atau website perpustakaan Mendeley. Nah, yang kedua adalah pilih referensi yang ingin kita bikin citasinya atau kita buat di Word nanti. Nah, kemudian nanti bisa klik export ke Microsoft Word yang akan mendownload file .xml. Nah, kemudian yang dilakukan adalah buka Word dan pergi ke referensi dan kemudian manage research. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah isi folder Anda dan pilih file .xml referensi Anda yang akan tersedia di Citation Manager Word. Nah, untuk jelasnya, untuk pengaplikasiannya akan dijelaskan oleh Saudara Ira Rahmanila. Terima kasih. Baik semuanya, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Baik, pertama, Google atau internet dan langsung search type Mendeley. Setelah login, teman-teman bisa langsung mengakses aplikasi Mendeley melalui websitenya jika tidak memiliki aplikasi Mendeley tersebut. Kemudian rekan-rekan bisa langsung mencari atau mengetik topik dari jurnal yang ingin rekan-rekan temukan. Kali ini saya akan mengetik kesehatan. Kemudian akan muncul banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa rekan-rekan saring sendiri sesuai dengan klasifikasi yang rekan-rekan ingin temukan. Bisa dipilih sesuai tahun, dari 2002 sampai tahun-tahun sebelumnya, kemudian tipe dokumen berupa jurnal, tesis, buku, generik, report, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan memilih jurnal ini, Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia. Setelah itu bisa rekan-rekan klik dan bisa lihat abstrak dari jurnal tersebut. Rekan-rekan bisa memencet view PDF jika ingin langsung melihat PDF dari jurnal tersebut. Untuk memasukkan referensi yang rekan-rekan ingin gunakan ke dalam aplikasi Mendeley, rekan-rekan tinggal mencet View in Library, kemudian menunggu loading beberapa saat, dan kemudian akan muncul di library akun milik rekan-rekan masing-masing. Dapat dilihat langsung muncul nama penulisnya, tahun, beserta judul dari jurnal yang rekan-rekan ingin gunakan. Dipencet, lalu bisa dilihat kembali abstraknya, DOI, ISSN, dan bahkan bisa langsung melihat dan membaca PDF dari jurnal yang telah dipilih tadi. Setelah ini akan terlihat PDF dari jurnal yang telah kita pilih tadi. Begitulah cara memasukkan referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Sekian cara memasukkan referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka ke dalam Microsoft Word. Yang pertama, ketika kita sudah mengambil jurnal yang sudah kita pilih, lalu di sini ada salah satu contoh parafrase yang sudah kita buat. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal insert ke citation di reference, terus kita go to Mendeley, terus kita pilih salah satu yang mau kita jadikan citasi, kita ke site dan dia otomatis terinput di sini. Untuk jenis style citasinya bisa kita atur di sini menggunakan American Sociology atau
banyak pilihan lain di sini yang bisa dipilih. Begitupun pada paragraf-paragraf berikutnya, untuk situs-situs berikutnya menggunakan cara yang sama dan berulang. Selanjutnya ke bagian daftar pustaka. Langkah pertama yang kita gunakan setelah di Mendeley itu di library kita sudah susun apa saja yang kita pakai dalam membawa teks di sini, kita masuk ke insert bibliografi di sini. Kemudian dia akan keluar teks yang sudah kita pilih. Sekian untuk praktik pengaplikasian Mendeley pada Microsoft Word.